Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan mereview sebuah novel bergenre thriller atau menegangkan yang berjudul Dendam Membara versus Dendam Kesumat Kau Harus Mati. Buku ini ditulis oleh James Rianto S dan diterbitkan oleh penerbit Buku Indonesia pada tahun 2023. Buku ini memiliki ketebalan 190 halaman dan harga yang terjangkau teman-teman sekalian, yaitu sekitar 160 ribuan. Novel ini menceritakan tentang kisah Endrik dan Deina yang mendapatkan musibah yang tak disangka-sangka. Pada saat mereka hendak berlibur, kedua anaknya yaitu Resti dan Brett bersama tantenya Merti mengalami kecelakaan di jalan. Pada saat mereka menumpangi motor berbonceng tiga, mereka ditabrak oleh mobil Toyota Fortuner dan mereka bertiga tewas. Peristiwa ini, kasus ini diproses oleh hukum, akan tetapi Endrik tidak terlalu mementingkan atau Endrik menghiraukan bagaimana hukum memproses kasus ini. Kemudian Endrik mengatakan bahwa nyawa harus dibalas dengan nyawa. Disitulah bermula bagaimana Endrik melakukan pembalasan dendam dan mencari cara bagaimana Endrik bisa membalas dendam kepada si pelaku Piko. Akhirnya Endrik kemudian melakukan pembalasan. Ia menembak Piko yang sedang mengendarai mobil. Kemudian Piko terkena oleh peluru tersebut. Piko tidak tewas, akan tetapi Piko mengalami cacat di bagian cara bicaranya. Setelah beberapa saat, beberapa bulan, pihak berwenang menyelidiki kasus ini, tapi tidak ada tanda-tanda sedikit pun siapa yang menembak si Piko. Endrik tidak ketahuan bahwa ialah yang menembak si Piko. Kemudian berbagai cara dilakukan oleh Piko untuk mencari tahu pelakunya. Piko kemudian pergi ke dukun, akan tetapi dukun pun tidak memiliki solusi atas masalah si Piko. Kemudian Piko diberikan saran oleh si dukun untuk mencari tahu siapa yang memiliki dendam atau siapa yang pernah ia sakiti. Kemudian tiba-tiba Piko salah memencet berita di HP-nya. Piko menemukan bahwa dia pernah menabrak 3 orang dan sampai meninggal. Kemudian Piko yakin bahwa pasti salah satu dari keluarganya atau mungkin ayah dari anak-anak itu yang meninggal yang melakukan pembalasan kepada Piko. Dan akhirnya tebakan Piko benar bahwa Endriklah yang melakukan penembakan terhadap Piko. Singkat cerita, Piko menguntit Endrik dan Deina yang ingin menginap di salah satu villa milik Endrik dan Deina. Kemudian si Piko berhasil membekap mereka berdua dan ingin membunuhnya. Bagaimana cerita selanjutnya? Apakah Piko berhasil membunuh Endrik dan Deina atau malah Piko yang mati? Jika teman-teman penasaran, silahkan baca buku ini. Hal yang menarik dari buku ini adalah buku ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa bagaimana hukum yang ada di Indonesia. Dalam cerita ini, dalam novel yang ditulis oleh James Rianto ini mengungkapkan bahwa hukum yang terjadi di Indonesia adalah hukum yang bisa dibeli oleh orang-orang yang berkuasa dan memiliki uang. Hal itu dibuktikan dengan diberikannya hukuman 2 tahun penjara kepada Piko yang berkurang menjadi 1 tahun. Buku juga ini sangat menarik untuk teman-teman karena teman-teman akan dibuat bungkam oleh bagaimana caranya Endrik membalaskan dendam kepada Piko tanpa diketahui jejaknya oleh hukum. Itu yang akan membuat teman-teman semua tertarik membaca buku ini. Dari 1 sampai 10 saya memberikan rating 8. Kenapa 8? Karena buku ini memberikan kesan-kesan penasaran dan kesan-kesan yang akan membuat kita terbungkam bahwa cara Endrik ini sangat-sangatlah keren atau luar biasa sehingga dia tidak bisa dilacak oleh hukum. Jadi pesan yang disampaikan dari buku ini bahwa dalam melakukan sebuah kejahatan ternyata harus menerima risiko yang akan kita lakukan. Buku ini juga mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana hukum di Indonesia atau hukum yang terjadi saat ini. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat review buku saya. Salam literasi.